Puja dan puji syukur saya ucapkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Bunurden. Adapun tujuan daripada diseminasi ini, yang pertama, karena saya mendapatkan tugas dari CGP untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Yang kedua, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian. Selama saya mengikuti guru penggerak, saya akan berbagi di sini. Dan yang ketiga, saya di sini akan berkolaborasi atau bekerja sama, di mana budaya positif tidak bisa diterapkan secara maksimal oleh satu atau dua orang guru saja. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membangun sekolah ke arah yang lebih baik. Sebelum acara dimulai, saya akan berpantun terlebih dahulu. Naik perahu pergi berlayar, jangan lupa memakai batik. Bilang naik cantik itu ya. Ya cantik, saya kan cewek. Naik perahu pergi berlayar, jangan lupa memakai batik. Mari kita sukseskan Merdeka Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Tepuk tangan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan speaking terlebih dahulu. Ibu, Bapak Guru diharapkan berdiri. Nanti pada speaking, kalau saya bilang siku, pegang sikunya. Kalau saya bilang suka, tangannya dilipat. Kalau saya bilang sakit, perutnya dipegang. Terus kalau saya bilang sikat, ambil bendanya. Di sini berpasang-pasangan Pak Mangku sama Pak Gusti, Sanade sama Bu Jeruk, Bu Kadek sama Bu Tut, dan Bu Erna sama Pak Murah. Sudah? Suka, sakit, siku, suka, sakit, sikat. Ya, terima kasih teman-teman, silakan duduk kembali. Tujuan pendidikannya dimaksud dengan pendidikan adalah, ada yang tahu teman-teman apa itu pendidikan? Iya. Pendidikan itu adalah menuntun segala kebutuhan atau kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya anak atau kembangnya kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya. Di sini maksudnya ini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik kita sama seperti seorang petani, di mana seorang petani itu menanam padi. Kita hanya bisa menuntun anak-anak tanpa harus menuntut. Kita menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut filosofi KHD, kita ibaratkan sebagai seorang petani, di mana kewajiban seorang pendidik seperti petani menanam padi, di mana petani hanya bisa memberi pupuk, membasmi ulat-ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Begitu juga dalam kita sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa menuntun anak tanpa harus menuntut. Kita menuntun anak itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa itu budaya positif? Kira-kira di pemikiran Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ayo, siapa salah satu? Budaya positif itu adalah sesuatu
perilaku yang bisa merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Ya, sekarang kita sama budaya mana? Budaya positif adalah di sekolah, yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contohnya di sini, setiap hari sebenarnya kita sudah menerapkan disiplin budaya positif di sekolah. Pada saat jam pembelajaran dimulai, guru-guru di sekolah kita sudah semua lebih dahulu masuk ke sekolah dengan menyambut anak-anak di sekolah dengan mengucapkan Om Swastiastu. Apakah itu sudah disebut budaya positif? Iya, itu disebut budaya positif. Dan pada saat juga kita pertama kali datang ke sekolah, ketemu sama teman-teman guru, kita juga mengucapkan Om Swastiastu. Itu juga disebut dengan budaya positif. Seorang guru yang baik harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Yang selanjutnya, 5 posisi kontrol dalam restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua ini nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, sekarang coba Ibu, Bapak Guru sekarang berhadapan-hadapan dengan temannya seperti tadi. Bapak Ibu Guru si A, anggap saja si A Pak Mangku dan Pak Sanadin, Bu Kadek dan Bu Kadeknya si A. Si A bayangkan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalanya, di dalam tangannya. Bayangkan apa yang sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu punya. Dan sesuatu itu Bapak hayalkan berada di telapak tangan Ibu. Dan genggamlah telapak tangan Ibu. Dan yang B, mencoba merayu, apakah bisa dirayu dengan, silakan bujuk dengan bujukan, dengan rayuan, dengan uang, apapun dimanapun caranya. Yang satu merayu, yang satu mengepalkan tangan. Coba buka DNA, Bayu. Ayo Pak, buka dong tangannya. Apa isinya itu? Ayo, boleh buka Pak. Kenapa tak boleh? Iya. Terus coba Bu ketuk. Buka dek. Buka dong tangannya, buka dek. Emang kenapa? Boleh tak dibuka? Dibuka isinya. Saya punya yang lebih berharga lagi, boleh tak? Oh, baik. Saya punya yang lebih berharga, Pak. Dibuka ya. Ya, ini lebih besar kayaknya. Sudah, berarti tidak ada yang mau membuka telapak tangan. Coba Sahade sama Bapak Gustina mau ya? Mau dirayu dengan uang? Berarti di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena apa? Karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti tadi Bu Kadek sama Pak Lurah, betapapun rayuannya Bu Kadek, dia tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Karena kenapa? Karena di dalam kepala tangannya ada sesuatu yang sangat berharga. Berarti di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, sekarang disiplin positif. Apa yang Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Disiplin itu apa Bapak Ibu? Ya, taati aturan. Apa lagi? Tata tertib. Coba kita lihat.
Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, peraturan, kepatuhan, dan peraturan. Dalam bahasa kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata tidak nyaman. Benar apa tidak? Ya, karena disiplin kalau kita menggunakan kata disiplin berarti artinya mengatur kepatuhan dan peraturan. Sebenarnya makna disiplin di sini adalah disiplin berasal dari kata Latin atau disiplin yang artinya belajar menurut Dian Goosen. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Maksudnya di sini, kalau kita memang merasa diri kita disiplin, kita tanpa diperintah orang lain, kita sudah dapat menerapkan disiplin kita, terutama pada diri sendiri, gitu maksudnya. Terus nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan, sopan santun, tolong menolong, semua itu berasal dari diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat posisi manusia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Masih ingat Bapak Ibu? Apa salah satunya? Mandiri, gotong royong. Ya, pada Erna Bernama kritis, lagi berakhlak mulia. siapa lagi? Pernyataan global. Iya. Terus? Kritis. Iya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Itulah yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut dengan teori hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Daniel Goes. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini maksudnya untuk menghindari ketidaknyamanan artinya dalam kita menghukum perasaan kita merasa tidak nyaman. Tapi di sini diharapkan kita tidak akan menghukum anak didik kita karena anak didik kita akan merasa dirinya tidak nyaman. Terus untuk mendapatkan imbalan dari penghargaan dari orang lain seperti yang tadi Bapak Ibu guru sudah mengepal harapannya di telapak tangan dan dirayu sama temannya tapi tidak berhasil. Berarti Bapak Ibu guru tidak berhasil mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Lalu bagaimana jika murid melakukan kesalahan? Apakah kita harus melakukan hukuman, restitusi, apa konsekuensi? Yang mana menurut Bapak Ibu?
kita akan melakukan dengan restitusi. Ya, sekarang kita akan ke kasus. Ini adalah kasus di mana IPA kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa. Dan malahan IPA minta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Coba siapa mau berpendapat? Menurut Bapak, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA setuju apa tidak? Coba siapa mau berpendapat? Coba begitu. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu kurang tepat atau saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau siswa itu sudah melakukan kesalahan terus diajak ke depan dan malah menunjuk hidungnya itu tidak bagus buat si anak itu sendiri, karena mungkin dia merasa malu, down lah jadinya gitu. Sebaiknya kan Pak Seno itu menanyakan kenapa gitu, kenapa kamu diam, kenapa kamu ini kok menggambar, apakah apa yang Bapak ajarkan tidak menarik buat kamu sehingga kamu asik menggambar di buku kamu gitu. Artinya Pak Seno itu menanyakan apa sih yang ada di pikiran anak itu. Ya, terima kasih. Ya, benar sekali. Perlakuan yang terima IPA dari Pak Seno sepertinya menertawakan dan mempermalukan dia di depan kelas itu berdampak negatif yang signifikan, di mana melihat siswa dalam situasi memalukan dan mengurangi rasa percaya diri siswa. Setiap siswa memiliki kekuatan dan minat masing-masing yang berbeda. Dalam kasus IPA, ketertarikan dalam menggambar mungkin menunjukkan bakat dan potensi yang tidak selalu terungkap melalui pembelajaran matematika. Di sini mungkin IPA ini tidak begitu suka matematika, tapi dia mungkin bisa berkembang di pembelajaran lainnya. Dengan menghargai dan memahami minat serta kemauan siswa, guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun percaya diri mereka. Alih-alih mempermalukan siswa, penting bagi guru untuk memberi dukungan dan pendekatan yang membangun, membantu siswa meraih percaya diri dalam belajar. Berarti kita di sini diharapkan agar selalu memberi kepercayaan diri kepada siswa. Kalau siswanya merasa salah, jangan selalu dimarahi atau dia dipermalukan di depan umum. Dengan cara ini, guru dapat memfasilitasi pertumbuhan siswa secara logistik. Sekarang kita akan masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam menciptakan budaya positif ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
lebih kuat. Itu menurut Gonsen 2004. Pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita melakukan konsekuensi atau restitusi. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, sekarang gambaran antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi suatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Kalau kita menghukum murid, berarti murid itu merasa dia tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, dan tidak nyaman kalau konsekuensinya tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman juga murid akan tersakiti, merasa tersakiti dia. Dengan konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Kalau dengan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, kita setiap hari menghukum anak. Kamu harus ini, kata-katanya kamu harus. Ada konsekuensinya, apa peraturannya, terus mampukah kamu melakukannya, artinya bahasanya itu lebih halus daripada hukuman. Dan restitusi, apa yang kamu yakini, itu lebih sangat halus bagi murid. Tapi dia murid itu tahu dia itu salah, tapi kita tanpa harus memberikan hukuman kepada murid. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu contohnya. Terus murid, anak membenci peraturan. Murid kalau di konsekuensinya, murid akan menghormati peraturan. Dan restitusinya, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau di restitusi, dia akan merasa dirinya hormat pada diri sendiri dan menghormati orang lain. Kalau di hukuman, awas kalau kamu lakukan ini lagi, itu mengandung kata-kata ancaman. Kalau di konsekuensi, lakukan apa yang terbaik menurut kamu. Dan yang di restitusi, apakah hal ini yang membuat kamu baik? Sudah paham ya? Sekarang perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu berupa fisik maupun psikis yang menyakitkan. Kalau konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya, guru senantiasa memonitor murid. Nah, sekarang Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu, nanti satu persatu ya dari Pak Murah. Kalau murid mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan mengulangi lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Terus yang kedua, Bu Kadek, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Dan yang ketiga, membersihkan coretan yang di meja tulis. Terus Bu Kadek, nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah, tidak menggunakan masker ke sekolah. Coba sekarang saya mau Bapak Ibu berbagi pemahaman. Silakan Bapak. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi. Ya, selanjutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
hukuman. Ya, tepuk tangan untuk betul. Memberikan coretan, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, yaitu konsekuensi. Ya. Nomor 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Ya, tepuk tangan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Ya. Bagus nih. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan termasuk hukuman. Hukuman. Iya, tepuk tangan. Tanganku lagi sekali. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman bermain di lapangan. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Ya, konsekuensi. Tepuk tangan untuk Pak Mangku. Berarti di sini Bapak Ibu guru sudah bisa memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut Alpenko Maret 1995. Tindakan yang memberikan penghargaan nilai sama dengan menghukum seseorang itu menurut Alpenko. Nah, sekarang kita lanjut ke definisi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam keadaan atau dalam murid dalam keadaan salah, kita di sini tidak boleh memarahi murid ataupun menjatuhkan murid seperti yang dilakukan oleh Pak siapa tadi namanya? Pak Seno, di mana IPA itu merasa dia tersakiti, dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita ada murid bermasalah, kita memecahkannya dengan restitusi, berarti kita belajar, biar dia belajar menebus kesalahan untuk mencari jalan keluarnya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawarkan atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi merupakan tuntunan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi, di mana kita nyari solusi bagi siswa yang bermasalah, biar siswa itu merasa lebih percaya diri dan mau merubah ke arah yang lebih baik. Adapun tahapan dari segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah merubah orang yang merasa gagal atau berbuat salah menjadi orang sukses. Di sini tujuan restitusi adalah merubah orang yang merasa gagal, di mana murid itu kalau dia salah, dia merasa gagal, kita akan ubah menjadi orang yang sukses dengan cara restitusi.
saat jam pembelajaran Sang Ayu itu kedapatan makan di dalam kelas, sehingga teman-temannya itu mentertawakan Sang Ayunya. Nah, kita simak videonya. Dan di sini saya memecahkan dengan cara restitusi. Kira-kira sama tahu nggak kenapa lupa sama itu? Ketika sama yang meninggal, apakah sama yang tahu perbuatan itu benar atau salah? Tahu sebenarnya makanan itu adalah kebutuhan manusia dan juga apa sih yang akan makan. Tapi itu harus tahu kapan dan di mana yang harus makan. Kira-kira sama ini makan jam pelajaran itu kapan? Kenapa sama ini makan? Jam berapa sama ini diterima? Sudah mana? Berapa sama ini diterima? Pada sama ini makan sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, apa aja kesepakatan kelas kita itu? Iya, kita sama makan kelas sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Nanti ibu tidak akan menyalahkan sama ibu, tapi ibu akan membantu sama ibu mencari solusi agar sama ibu tidak lagi makan kelas. Kira-kira kapan sama ibu mau tidak makan kelas lagi? Besok sama ibu harus tidur dari sekolah dan sama ibu harus bangun lebih pagi. Ya, sama ibu bisa sarapan pagi dan tidak makan kelas lagi. Ya, kemudian makan sama ibu akan tidak makan kelas. Dan itulah cara saya menerapkan restitusi pada kasus Sang Ayu, di mana Sang Ayu itu bermasalah pada saat dia mengikuti pelajaran, dia kedapatan makan snack dan ditertawakan oleh teman-temannya. Di sini Sang Ayu mau merubah kelakuannya dengan cara pendekatan yang positif tanpa harus memarahinya. Kita tidak usah kalau murid itu salah, kita dekati dengan cara segitiga restitusi ini tanpa harus memarahi. Di sini dia akan menyadari kesalahannya dan dia akan mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, ini tanggapan Sang Ayu. Terima kasih Bu Dewi sudah memberi saya solusi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih Bu Dewi. Nah, sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah pembelajaran guru yang menemukan dirinya, yang dimana 5 posisi kontrol restitusi itu 1 guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Penghukum. Yang pertama, penghukum yang dimaksud penghukum di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal.
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya, awas, nada-nadanya seperti nada mengancam. Kamu selalu saja salah. Itu. Terus pasti selalu ini yang terakhir kali selesai. Itu nada-nadanya. Kalau kita menghukum itu pasti kita akan mempergunakan nada-nada seperti nada-nada ancaman. Patuhilah aturan saya, awas kamu. Itu berarti kita di sini diharapkan tidak memakai kata-kata seperti itu pada anak-anak. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, keluar dengan kata lembut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk pembuat merasa bersalah. Di sini kalau umpama muridnya merasa bersalah, kita nyebang-nyebang gitu, atau kita itu seperti cuek atau membuat orang lain tidak nyaman, itu juga termasuk pembuat merasa bersalah. Gimana dong kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini, nada-nada yang seperti itu termasuk nada-nada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik seperti humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan bertanya, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah demi ibu ya. Di sini posisi kalau kata-kata itu kita pergunakan berarti kita mempergunakan kata-kata kita sebagai teman. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan penggunaan kata sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturan apa yang kamu lakukan, apa yang telah kamu lakukan. Kalau kita mempergunakan kata-kata seperti itu, berarti di sini posisi kita sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, stik, catatan dan daftar cek. Kalau murid-murid kita bersalah dan kita mengatakan apa yang akan kamu lakukan, terus peraturan apa yang sudah kamu jalani, berarti di sini kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Posisi di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan diri. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Bisa juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita terapkan kalau kita di posisi manajer. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, sekarang ada kasus kedua, di mana Rizka adalah siswa kelas 2. Rizka ini adalah murid yang pada saat jam pembelajarannya dia menyembunyikan kotak pensil temannya sampai
sampai dia menangis. Coba sekarang kita simak video. Di sini temannya disembunyikan kotak pensilnya sampai dia menangis, dan saya memecahkan kasus. Di sini saya mengasih solusi kepada Rizka dengan segitiga restitusi. Kenapa Rizka melakukan hal tersebut? Kenapa Rizka memberikan kotak pensil untuk Nah, itulah cara saya memecahkan kasus Rizka dengan segitiga restitusi, di mana Rizka itu saya tanya secara berlahan-lahan, dia merasa bersalah, tapi dia mengakui kesalahan dia tanpa saya harus menghukumnya. Dan ini adalah tanggapan dari siswa yang kasih solusi. Saya janji akan tidak mengulanginya lagi. Makasih. Nah, itulah cara-cara saya untuk menerapkan segitiga restitusi, di mana kasus-kasus yang saya alami, saya dekati murid dengan berbagai cara, yaitu cara segitiga restitusi, di mana murid lebih merasa nyaman dalam mengungkapkan apa penyebab masalahnya dan solusi apa yang harus dikasih. Di sini kita sebagai manajer atau kita akan lebih mendekatkan murid dengan lebih halus tanpa harus menghukum murid tersebut. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Coba siapa yang mau membagi pemahamannya? Coba buka deh. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, keyakinan kelas itu mungkin kesepakatan yang dibuat oleh siswa dengan teman-temannya. Sedangkan kalau peraturan kelas mungkin yang harus ditaati kepada siswa semuanya. Ya, keyakinan adalah nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri tanpa paksa. Atau keyakinan itu tanpa kita memaksa, berasal dari diri sendiri. Kalau kita sebagai seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Di sini keyakinan itu lebih berasal dari hati daripada hukuman atau peraturan. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Di sini kata-kata yang kita pakai untuk membuat keyakinan kelas itu harus mengandung kata-kata positif. Jangan ada kata-kata yang seperti tidak dan jangan. Sifatnya lebih universal. Nah,
Nah, di sini kalau kita membuat keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu guru yang lain akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah guru mengajak murid membayangkan kelas impian versi apa yang mereka inginkan. Terus guru mempersilahkan murid melakukan curah pendapat. Di sini muridnya berpendapat apa aja yang ada di hati mereka, seperti apa kelas impian mereka yang mereka harapkan. Di sini bisa dituangkan dalam keyakinan kelas. Dan kita sepakati bersama. Catatlah masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar. Bisa meminta murid menempelkannya sendiri di depan. Terus susunlah masukan tersebut dalam bentuk positif. Contohnya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Bukan jangan datang terlambat ke sekolah. Di sini kita membuat keyakinan kelas harus mempergunakan kata-kata positif. Jangan mempergunakan kata jangan atau tidak boleh. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masih terdapat pertanyaan yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung. Yang selanjutnya, kebaikan sebaliknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa 3 sampai 7 biar murid-muridnya itu bisa lebih paham dan tidak terlalu sulit untuk diingat. Setelah selesai, mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah mereka yakini. Ini akan saya perlihatkan contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Keyakinan kelas.
Kesimpulan dari kegiatan yang saya lakukan adalah dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar potensi yang profesional, baik di mana guru hendaknya sebagai pamong atau manajer. Seorang guru hendaknya tampil dengan tindak-tindakan yang menunjukkan keberpihakannya pada peserta didik. Kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik bukanlah sebuah alasan yang dibenarkan untuk memberikan mereka suatu hukuman. Namun, seorang pendidik harus mampu memimpin mereka untuk menstabilkan identitas diri mereka, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan mereka. Demikianlah presentasi diseminasi saya pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diseminasi ini. Karena pertama kali saya mengasih pantun, untuk terakhir kali saya akan juga berpantun juga. Ke hutan sabana berburu angsa, sekali tembak langsung dapat. Demikianlah presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.